Tuhan itu ada. Saya tidak percaya kalau ada orang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, tidak masuk akal. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki belum memasuki usia remaja. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki belum memasuki usia remaja, tiba-tiba dia berdiri dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak percaya Tuhan itu ada dan Tuhan ada di mana-mana, coba apa yang ada di depan Tuhan itu? Di hadapan Tuhan itu ada segelas teh manis. Lalu kata Abu Hanifah kecil itu, bolehkah aku bertanya kepada Tuhan? Tuhan ini ahli ilmu. Kalau teh ini dikatakan manis, di manakah manisnya? Di manakah gulanya? Apakah di atas? Apakah di tengah? Ataukah di bawah? Semua hadirin kaget dengan pertanyaan ini. Hingga akhirnya orang yang tadi tidak percaya Tuhan pun berkata, kalau menurut saya gulanya itu ada di seluruh air yang ada di dalam gelas ini. Maka kata Abu Hanifah kecil tadi, begitulah Allah. Allah itu satu, ada di mana-mana di seluruh alam semesta ini. Maka kagumlah seluruh orang yang hadir itu. Nah, bisa kita tiru ya kepada anak kita, Allah itu ada di mana-mana. Atau mungkin sama juga dengan nyawa atau ruh kita. Kalau kita ditanya di mana nyawa kita? Apakah ada di kepala, leher, tangan, kaki? Ada di mana-mana di seluruh tubuh. Nyawa kita satu, ada di mana-mana di seluruh tubuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdabu alaihi. Man, siapa saja, lam yad'u, yang tidak mau berdoa Allah Ta'ala kepada Allah, maka yaghdabu alaihi, maka Allah marah kepada orang tersebut. Allah benci, Allah marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, tarkud doa maksiatun. Tarkud doa, meninggalkan doa, artinya tidak mau berdoa, itu maksiatun, dianggap durhaka, dianggap sebagai perbuatan dosa. Jadi ada perbuatan dosa yang mungkin diremehkan orang. Apa itu? Tarkud doa, enggan berdoa. Jadi kalau kita dikit-dikit minta tolong kepada manusia, tentu yang dimintai tolong itu bosen, marah, jengkel. Tapi kalau kita dikit-dikit sambat sama Gusti Allah, Allah malah suka. Kalau kita nggak pernah sambat minta tolong, maka Allah akan marah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ad-du'a'u, doa itu silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu tidak rajin berdoa, itu seperti orang perang tidak bawa senjata. Pernah melihat Al-Quran kecil? Al-Quran kecil melihat yang bentuknya sejempol. Namanya apa itu? Namanya Stambul, orang menyebutnya ya. Sebenarnya itu diambil dari nama ibu kota Turki. Nama kota dulu, yang nama kota Istanbul. Istanbul itu sebelumnya berasal dari nama Islambul. Dalam sejarahnya, Al-Quran kecil itu sebenarnya adalah Al-Quran yang dikalungkan di lehernya pasukan-pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini terkenal jenderal perang yang hebat. Dia selalu menekankan kepada pasukannya jangan meninggalkan doa. Kalau perlu dalam keadaan sibuk apapun kau deres Quran. Tapi bagaimana deres Quran dalam keadaan perang? Maka mereka dibekali Al-Quran kecil yang lalu kita kenal dengan istilah Stambul tadi. Dulu saya pernah pegang, tapi bukan punya saya, kecil sekali.
Itu saya masih bisa membaca halaman pertama surah Fatihah karena tertulis lebih besar daripada yang lain. Halaman yang lain sudah tidak sanggup baca. Artinya itu hak benar-benar ada. Tadinya saya tidak percaya, tapi begitu pegang sendiri saya baru percaya. Orang-orang yang beriman itu punya senjata. Apa itu? Senjatanya adalah doa. Wa imaduddin, doa itu juga termasuk tiangnya agama. Jadi agama ini bisa berdiri kokoh karena penganutnya rajin berdoa. Maka sekarang musuh-musuh Islam itu tahu persis rahasianya umat Islam. Dibikin umat Islam supaya tidak rajin berdoa. Karena kalau rajin berdoa itu bahaya. Wa nurus samawati wal ard, doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, da'watul madlum mustajabun wa in kana fajiran fa fujurhu ala nafsihi. Da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Doanya orang yang terdolimi. Yang dimaksudkan adalah doanya orang yang terdolimi kepada orang yang mendoliminya. Jadi bukan nanti jangan berpikir itu ada orang baru saja didolimi, yuk cepat-cepat minta doa kepadanya. Bukan begitu. Maksudnya kalau ada orang merasa teraniaya, dia tidak sanggup balas, kemudian dia memohon berdoa kepada Allah, maka doanya itu mustajabun, sangat mustajab. Artinya hati-hati kita jangan sampai sewenang-wenang berbuat zalim kepada orang lain. Hati-hati, saya punya kisah yang sungguh-sungguh terjadi dan ini terharu. Saya punya teman di Yogyakarta itu, dia itu punya satu anak. Dia berdoa itu siang malam hingga saat ini sudah mahasiswa, tetap belum dikaruniai keturunan lagi. Tapi dia ingat sebuah peristiwa, dia cerita kepada saya. Anaknya perempuan namanya Nisa, suatu ketika itu kedatangan tamu anaknya saudara. Terus biasalah mungkin anak rebutan apa seperti itu. Intinya karena anaknya itu lebih tua, lebih besar, ketika anaknya saudara itu nangis, maka dia memarahi anaknya sendiri, kemudian bilang sambil memarahi, kamu ini yang besar, kamu harus mengalah. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya itu tidak terima dengan perlakuan ibunya, karena mungkin dia merasa dia benar, tapi dia disalahkan. Akhirnya apa? Ketika anak ini sholat, dia berdoa dan doanya itu keras. Ya Allah, semoga engkau tidak memberiku lagi seorang adik ya Allah, supaya aku nggak disuruh mengalah walaupun aku benar. Begitu doanya. Dan sampai sekarang dia tidak punya adik. Sampai akhirnya teman saya itu ngangkat anak lagi karena kepengen punya anak lagi. Udah mahasiswa sekarang itu. Nggak bisa dicabut itu doa itu. Sudah kadung. Dan teman saya itu sekarang usianya itu sudah di atas 50 tahun. Wallahu a'lam, yang jelas ini hadisnya da'watul madlum mustajabun. Wa in kana fajiron, bagaimana kalau misalkan yang terdolimi itu adalah orang yang fajir. Fajir itu orang yang ahli maksiat, orang yang gampang menggampangkan dosa. Fa fujuruhu ala nafsihi, maka kefajirannya, kebiasaannya melakukan dosa itu ya kembali kepada dirinya sendiri. Yang jelas bagi kita itu harus pegangi prinsip, jangan sampai kita itu berpikir, lah wong dia itu kan orang jelek, dia kan orang ahli maksiat, lah dia itu kan orang yang biasa berbuat dosa, sekali-sekali saya dolim kepadanya. Maaf, kalau kita mencuri hartanya pencuri boleh apa tidak? Tidak boleh. Mungkin kita berpikir dia kan biasa mencuri, nggak apa-apa lah sekali-sekali saya curi hartanya. Tetap tidak boleh.
Pencuri sekalipun walaupun dia fajir banyak dosanya, kalau dia terdolimi kemudian dia sambat-sambat pada Allah, maka doanya mustajab. Jadi jangan pernah kita itu menganggap bahwa kalau berbuat dolim kepada orang yang biasa dolim itu halal, itu tidak demikian. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, ittaqu da'watal madlum, takutlah engkau da'watal madlum, dengan doanya orang yang terdolimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, karena doanya orang yang terdolimi itu terbang di bawah awan-awan. Yaqulullahu, Allah berkata, Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Kata Allah, demi keagunganku, demi kemuliaanku, sungguh aku akan menolongmu, mengabulkan doamu wahai orang yang terdolimi, walau ba'dahin, walau hanya sesaat. Hati-hati, takutlah engkau dengan doanya orang yang terdolimi. Yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiron. Ittaqu, takutlah engkau da'watal madlum, dengan doanya orang yang terdolimi, wa in kana kafiron, sekalipun yang terdolimi itu adalah orang kafir. Ingat, sekalipun yang terdolimi itu adalah orang kafir. Sebab apa? Fa innahu laisa dunaha hijabun, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang sama sekali bagi doa tersebut. Artinya walaupun ada seseorang dia kafir, bukan berarti terus kita halal, kita sah boleh dolim terhadap orang tersebut. Orang kafir sendiri itu terbagi menjadi dua, ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang selalu merongrong, mengancam keselamatan kita. Orang kafir yang selalu mengganggu jiwa kita, harta kita, dan seterusnya. Sedangkan kafir dhimmi itu kafir yang harus kita lindungi, harus kita jaga, yaitu kafir yang tetap menjaga hubungan baik dengan kita. Yang kalau di negara kita itu kita sebut mereka itu non muslim. Jadi kita harus hidup damai dengan mereka. Tidak boleh terus kita mentang-mentang itu orang kafir lalu Anda jual beli dengan mereka, Anda menipu mereka. Tidak benar. Karena apa? Mereka juga harus dijaga hak-haknya. Jadi takutlah engkau dengan doanya orang yang terdolimi walaupun dia adalah orang kafir. Jadi orang kafir pun kalau dia terdolimi kemudian dia berdoa mengadu kepada Allah, maka aduannya itu diterima oleh Allah. Fa innahu laisa duna hijabun, karena Allah yang menyampaikan tidak ada hijab, artinya lolos doanya orang terdolimi tersebut. Demikian, alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang fadilah berdoa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.